Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah dengan NIM 2120104037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kekuasaan mutlak dan kekuasaan relatif. Yang pertama itu tentang kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili. Contohnya itu perkara perceraian bagi yang beragama Islam. Berdasarkan pasal 63 ayat 1 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka kewenangan mengadili tersebut ada pada pengadilan agama. Sedangkan contoh lainnya, misalnya contoh perkara hutang piutang, sewa menyewa, jual beli. Itu kewenangan mengadili ada pada pengadilan negeri. Selanjutnya tentang kekuasaan relatif. Kekuasaan relatif itu mengatur pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa. Misalnya contoh perkara tentang hutang piutang diajukan oleh si penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan tempat salah satu tergugat itu ada pada Jakarta Selatan. Walaupun penggugat juga dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tangerang karena tergugat lainnya berdomisili di Tangerang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan diajukan ke pengadilan mana perkara permohonan talak, perkara gugatan cerai, perkara pembatalan nikah, serta perkara yang tergugatnya lebih dari satu dan bertempat tinggal yang berbeda. Yang pertama yaitu perkara permohonan talak. Perkara permohonan talak ialah perkara yang diajukan pihak suami ke pengadilan agama di tempat tinggal istri berada dengan mengajukan beberapa alasan mengapa dia mengajukan permohonan tersebut. Perkara permohonan talak, hakim memberikan izin dan suami yang menceraikan. Yang kedua yaitu perkara gugatan cerai. Perkara gugatan cerai ialah perkara yang diajukan istri ke pengadilan agama tempat dia tinggal. Perkara gugatan cerai, istri yang mengajukan gugatan dan hakim yang menceraikan. Yang ketiga yaitu perkara pembatalan pernikahan. Perkara pembatalan pernikahan ialah perkara yang para pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi syarat sehingga pernikahan itu dibatalkan. Perkara pembatalan pernikahan diajukan ke tempat pernikahan itu dilangsungkan atau bisa juga diajukan ke pengadilan agama di tempat salah satu pihak berada. Perkara pembatalan pernikahan bisa dibatalkan oleh orang tua, suami dan istri, ataupun jaksa. Yang keempat yaitu perkara yang pihak tergugatnya lebih dari satu dan bertempat tinggal yang berbeda. Maka perkara ini diajukan ke tempat tinggal salah satu pihak tergugat saja. Hal ini sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR guna melindungi kepentingan tergugat dalam melakukan pembelaan diri. Selanjutnya 5. Perkara yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. 6. Perkara yang tempat sengketanya telah diperjanjikan dalam akta autentik, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat yang telah disengketakan dalam perjanjian akta autentik tersebut. 7. Perkara izin poligami. Seorang laki-laki beragama Islam yang ingin melangsungkan poligami wajib mengajukan izin kepada pengadilan agama yang berada di daerah tempat tinggalnya. Persidangannya bersifat terbuka kecuali hakim menghendaki persidangan tertutup dikarenakan hal-hal yang bersifat rahasia. Apabila pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil, TNI atau Polisi Republik Indonesia, maka gugatan harus ada izin dari atasan pejabat yang berwenang. Alasan izin poligami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Baik, saya akan membahas tentang perkara-perkara khusus. Yang pertama itu ada izin poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Agar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu permohonan izin poligami harus bersifat kontensius. Pihak istri didudukkan sebagai termohon. Terus yang kedua itu alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultat. Maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan pengadilan agama atau mahkamah syariah dapat memberi izin poligami. Yang ketiga itu persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulat. Ayat maksudnya pengadilan agama atau mahkamah syariah hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Terus yang kedua itu adalah izin kawin. Permohonan izin melangsungkan perkawinan diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Yang kedua itu permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal. Yang ketiga, perkara khusus tentang wali adol. Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adol kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang pertama, permohonan penetapan wali adol diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Yang kedua itu permohonan wali adol yang diajukan oleh mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Yang ketiga, pengadilan agama atau mahkamah syariah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adol setelah mendengar keterangan orang tua. Yang keempat itu adalah permohonan wali adol bersifat volunteer. Produknya berbentuk penetapan. Jika permohonan tidak puas dengan penetapan tersebut, maka permohonan dapat mengajukan upaya kasasi. Yang kelima, upaya hukum yang dapat ditempuh orang tua atau ayah pemohon adalah pengadilan perkawinan jika perkawinan belum dilangsungkan. Yang keempat itu ada pembatalan perkawinan. Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasan kata batal, dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak bisa batal, bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah batal
perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal atau nitik tersebut. Batal berarti nitik zonder. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat dipastikan jadi relatif nitik. Dengan demikian, perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Yang pertama itu pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhnya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi, dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman terjadi salah paham, salah sangka mengenai calon suami dan istri. Ini saya akan menjelaskan cara mengadili perkara pengesahan nikah atau istibat nikah. Nah, yang pertama itu ada permohonan istibat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri. Salah satu dari suami istri, anak wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam wilayah hukum termohon bertempat tinggal. Dan pemohon istibat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret. Nah, yang kedua itu proses pemeriksaan permohonan istibat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat volunter. Produknya berupa penetapan. Jika si penetapan tersebut menolak permohonan istibat nikah, maka suami dan istri bersama-sama harus masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, yang ketiga itu proses pemeriksaan permohonan istibat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri yang bersifat kontensius dengan menduduknya istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produknya berupa keputusan, dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Dan yang keempat itu ada, jika dalam proses pemeriksaan permohonan istibat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dalam perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kelima itu ada permohonan istibat nikah yang dilakukan oleh anak wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukan suami dan istri dan atau ahli waris lain sebagai termohon. Yang keenam itu ada suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan istibat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon. Produknya berupa putusan dan asas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Yang ketujuh itu, dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris dan lain selain dirinya, maka permohonan istibat nikah diajukan secara volunter. Nah, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka permohonan dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Yang ke-8 itu, orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istibat nikah tersebut dalam angka 2 dan 6 dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutus setelah mengetahui ada penetapan istibat nikah. Yang ke-9 ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istibat nikah tersebut dalam angka 3, 4, dan 5 dapat mengajukan intervensi kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memeriksa perkara istibat nikah tersebut selama perkara belum diputus. Yang ke-10 itu ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istibat nikah tersebut dalam angka 3 dan 4 dan 5. Sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah tersebut. Nah, yang ke-11 itu ketua majelis hakim 3 hari setelah menerima PMH membuat PHS sekaligus pemerintahan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada
media massa cetak atau elektronik, atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama atau mahkamah syariah. Nah, yang ke-12 itu ada majelis hakim dalam memutuskan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, majelis hakim segera menetapkan hari sidang tersebut. Selanjutnya ada cara mengadili perkara cerai talak. Nah, yang cara mengadili perkara cerai talak itu yang pertama itu adalah cerai talak dapat diajukan oleh pihak suami yang pelitunya memohon atau untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Yang kedua, suami yang ridha atau keluar dari agama Islam yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Yang ketiga itu prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak agar mendomani pasal 66 sampai dengan 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 JO pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Nah, yang keempat itu selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekopensi mengenai nafkah anak, nafkah madiah, nafkah idah, mut'ah, sedangkan harta bersama dan hadiahnya sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri. Yang kelima, selama proses pemeriksaan cerai talak, suami dalam permohonannya dapat mengajukan permohonan provisi, demikian juga istri dalam gugatan rekopensinya dapat mengajukan permohonan provisi tentang hal yang diatur dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Nah, adapun yang keenam, permohonan provisi sebagaimana dimaksud oleh angka 4 dan 5 di atas tadi, antara lain permohonan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT untuk didampingi oleh seseorang pendamping. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, adapun yang ketujuh, pengadilan agama atau mahkamah syariah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuk dan menetapkan kewajiban mut'ah. Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO, Pasal 149 huruf A dan B kompilasi hukum Islam. Adapun yang ke-8, dalam pemeriksaan cerai talak, pengadilan agama mahkamah syariah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata per bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madiah, dan nafkah idah. Adapun yang ke-9, agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan penetapan mut'ah, sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah, atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi mut'ah. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukul, dan perceraian atas berkehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, pasal 158 dan 168 KHI. Adapun yang ke-10, dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus Perstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan penceraian yang didalilkan oleh pemohon. Yang ke-11 itu ada untuk keseragaman amar putusan cerai talak berbunyi, memberi izin kepada pemohon nama bin untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap termohon nama binti di depan sidang pengadilan agama. Nah, memerintahkan panitera pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan, tempat perkawinan, dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan seterusnya. Adapun yang ke-12, untuk menghindari terjadinya talak bid'i, pengadilan agama atau mahkamah syariah agar menunda sidang ikrar talak jika istri dalam keadaan haid, kecuali bila istri rela dijatuhi talak.
Adapun yang ke-13, amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang ridha keluar dari agama Islam sebagaimana tersebut dalam huruf B di atas berbunyi menfasakkan perkawinan termohonan nama bin dengan termohon nama binti. Sekian, itulah cara mengadili perkara cerai talak. Selanjutnya, cara mengadili perkara pemeliharaan anak. Nah, yang pertama itu pemeliharaan anak yang belum membayis atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang kedua, pemeliharaan anak yang berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap atau dalam kata lain memiliki sifat buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan agama si anak. Yang ketiga, pengalihan pemeliharaan anak harus didasarkan atas putusan pengadilan agama atau mahkamah syariah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua jika anak tersebut oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah telah ditetapkan di bawah asuhan istri. Yang keempat, pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga, dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, dan pejabat yang berwenang atau jaksa. Yang kelima, nafkah untuk anak merupakan kewajiban ayah. Dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Pasal 41 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ke-6 itu ada mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami. Nah, adapun yang ketujuh yaitu amar putusan permohonan peliharaan anak berbunyi menetapkan anak bernama bin atau binti, umur, tahun, tanggal lahir berada di bawah hak penggugat. Adapun yang ke-8, dalam hal pemeliharaan anak dimintakan pencabutan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah, maka amarnya berbunyi: 1. Mencabut hak adana dari termohon nama binti. Yang kedua, menetapkan anak bernama bin atau binti berada di bawah hadana pemohon nama bin atau binti. Sekian, itulah cara mengadili pemeliharaan anak.